Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfah Makshuka Wikoyah. Di sini akan menjelaskan pembahasan tentang lembar kerja mahasiswa atau LKM pada praktikum pengendalian proses pada bab 4 tentang respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali. Khususnya pada kali ini digunakan peralatan pengendali suhu. Di mana pada bab 4 kali ini capaian pembelajarannya yaitu yang pertama, mengoperasikan dan mensimulasikan pengendali. Yang kedua, mengamati karakteristik pengendali proporsional, proporsional integral, dan proporsional integral derivatif loop tertutup sistem pengendali. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menganalisa respon untuk perubahan set point, servo system, dan perubahan disturbance regulator system. Nah, pada pengendali suhu ini menggunakan metode Rule-Ziegler-Nichols, di mana pada tahap ini terdapat satu tahapan penentuan kondisi kritisnya. Dengan hasil pengamatannya ini dilakukan pada saat PBC-nya sama dengan 4,5. Dengan nilai 4,5. Dengan SP1 dan SP2-nya ini juga sudah diketahui. Jadi nanti akan ditentukan nilai PC-nya. Karena pada metode Rule-Ziegler-Nichols ini, karakteristik yang perlu diketahui itu selain PBC-nya adalah PC atau periode ketika titik kritisnya. Sehingga dari nilai PBC ini didapatkan data pengamatan persen PV setiap perubahan waktunya. Ini. Dan dari nilai PC tadi dapat digunakan untuk menghitung parameter tuningnya. Di mana pada parameter tuning untuk metode Rule-Ziegler-Nichols ini sudah ada ketentuannya atau sudah ada rumusnya, baik untuk nilai KC, tau I, dan tau D-nya pada pengendali P, PI, maupun PID. Nah, kondisi kritis dan tidak kritis itu ditetapkan jika melihat grafik hasil dari responnya. Misalkan, dengan KC tertentu ternyata memberikan respon ketika diberikan perubahan set point dari set point 1 menjadi set point 2, kemudian memberikan respon pada grafiknya itu, misalkan di grafiknya itu awalnya naik, dan kemudian pada saat waktu tertentu mulai konstan atau steady. Maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi yang stabil. Nah, dan jika dengan KC tertentu juga menghasilkan respon yang diberikannya itu berosilasi terus-menerus dengan tinggi dan puncak di setiap puncaknya itu tidak sama, sehingga kondisi ini dapat disebutkan sebagai kondisi yang tidak stabil. Nah, bagaimana dengan kondisi kritis? Nah, kondisi kritis ini dicapai pada tengah-tengah antara kondisi stabil dan tidak stabil, yaitu responnya berosilasi dengan tinggi puncak setiap puncaknya sama atau hampir sama. Nah, kemudian di sini dari hasil LKM ini atau dari hasil data pengamatan yang sudah didapatkan, yang sudah ditentukan. Yang pertama, langkah pertamanya yaitu membuat grafik kurva respon untuk menentukan PC-nya pada kondisi kritis yang ini. Yaitu dari hasil pengamatan ini dibuat grafik dengan sumbu Y-nya adalah PV atau persen PV-nya dan sumbu X-nya adalah waktu. Kemudian berikut adalah hasil dari pembuatan grafik dari data persen PV ini di setiap waktunya. Nah, ini hasilnya. Grafik persen PV terhadap waktu saat kondisi kritis. Nah, untuk grafik ini merupakan kondisi kritis karena meskipun di awalnya ini masih ada kenaikan kemudian turun, tetapi setelah itu dia tidak bisa konstan dan nilai ketinggian di setiap puncaknya itu setelah dari puncak ketiga ini cenderung hampir sama di sini. Ini tidak ada waktu untuk mencapai konstan gitu atau steady. Jadi grafik ini tetap dinamakan sebagai grafik kondisi kritis. Nah, setelah didapatkan kurva ini maka dapat menentukan PC-nya. Yang mana PC adalah jarak antara dua puncak berdekatan dan tingginya hampir sama. Yaitu pada grafik ini yang hampir sama adalah puncak ke-4 dan 5. Ini, yang tingginya hampir sama.
Nah, untuk mengetahui jaraknya, maka dapat dibuat garis bantu. Dapat dibuat garis bantu ini untuk mempermudah pengukurannya. Dan jaraknya dapat diukur dengan menggunakan, dan jaraknya dari ini ke sini ini dapat digunakan atau diukur, maksudnya dapat diukur menggunakan penggaris atau melihat dari skala di grafiknya ini. Nah, setelah diukur jaraknya ini, setelah sudah saya ukur menggunakan penggaris ini, didapatkan jaraknya sekitar 0,45 cm. Di sini nih, ini mendapatkan nilai 0,45 cm. Lalu dari 0,45 ini berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Waktunya itu berapa? Yaitu dengan cara mengukur jarak panjang dari 0 sampai 50 detik, yaitu diperoleh sekitar 1,89 cm, juga diukur menggunakan penggaris atau dari skala ini. Sehingga diperoleh nilai PC-nya itu, ini untuk nilai PC-nya ini. Dapat dilihat di sini untuk rumusnya atau rumusnya untuk memperoleh nilai yang di sini, yaitu PC sama dengan jarak antara puncak keempat dan kelima yang sudah diukur tadi, yaitu sebanyak 0,45, kemudian dibagi dengan hasil pengukuran dari panjang skala dari 0 sampai 50 detik, yaitu didapatkan sebanyak 1,89, kemudian dikalikan dengan skala yang diambil tadi, yaitu dikalikan dengan 50, sehingga diperoleh PC-nya sama dengan 11,905 detik. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai PBC dan PC ini, dapat menentukan nilai PB, KC, tau I, dan tau D-nya. Yang mana pada parameter-parameter atau nilai-nilai ini untuk metode Roots-Ziegler-Nichols ini masing-masing memiliki ketentuan atau rumus-rumusnya. Nah, kemudian di sini karena di setiap Ziegler-Nichols ini setiap rumusnya ada rumusnya, yaitu untuk modelnya controller P, PI atau PID ini memiliki rumus yang berbeda-beda. Di sini untuk menentukan, yang pertama menentukan PB untuk model atau pengendali P. Di sini rumus PB-nya adalah sama dengan 2 dikali dengan nilai PBC-nya. Nah, kemudian untuk nilai KC dari model P ini yaitu sama dengan 100 dibagi nilai PB-nya. Nah, kemudian pada rumus ketentuannya itu tau I untuk model P-nya itu tidak ada, demikian juga tau D-nya. Kemudian yang kedua untuk model PI. Nah, untuk model PI ini rumus PB-nya yaitu sama dengan 2,2 dikali dengan nilai PBC-nya. Demikian juga dengan rumus KC-nya yaitu sama dengan 100 dibagi dengan nilai PB pada PI-nya ini. Nah, kemudian rumusnya untuk tau I-nya itu sama dengan 0,83 dikali dengan nilai PC-nya. Dan dalam ketentuannya itu tau D-nya itu tidak ada. Kemudian untuk model yang PID di sini untuk rumus PB-nya itu sama dengan 1,7 dikali dengan nilai PBC-nya. Nah, kemudian untuk rumus KC-nya juga sama, yaitu 100 dibagi dengan nilai PB-nya. Kemudian nilai tau I-nya di sini rumusnya adalah 0,5 ini dikali dengan nilai PC-nya. Nah, kemudian untuk nilai tau D-nya, rumus tau D-nya untuk yang pengendali PID ini yaitu 0,13 dikali dengan nilai PC-nya. Nah, kemudian setelah menghitung atau menentukan kondisi kritisnya, hasil dari perhitungan kondisi kritis P, PI, dan PID untuk parameter PB, KC, tau I, dan tau D-nya ini
nanti akan dimasukkan ke data percobaan P controller, PI controller, dan PID controller. Nah, ini contohnya. Ini nilai berdasarkan dari kondisi kritis yang tadi. Ini. Dan untuk yang PID ini. Nah, yang pertama akan dibahas tentang percobaan pada menggunakan pengendali P controller. Untuk percobaan yang P controller ini diperoleh data pengamatan sebagai berikut. Ini juga sama, diperoleh data pengamatan dari persen PV terhadap waktunya. Kemudian selanjutnya dari hasil pengamatan ini sama, yaitu dibuat kurva atau grafik persen PV terhadap waktu untuk kurva respon hasil tuningnya. Setelah itu setelah dibuat grafik ini atau kurva ini dari hasil pengamatan tadi itu, sehingga dapat dilakukan atau dapat ditentukan analisis parameter respon hasil tuningnya, yaitu terdiri dari overshoot, decay ratio, peak time, rest time, response time, period of oscillation, dan offset. Nah, yang pertama di sini adalah overshoot. Nah, overshoot ini merupakan jarak dari puncak nilai SP2. Ini puncak nilai SP2 yaitu senilai 45 yang sudah diketahui tadi ke nilai akhir atau NA, yang mana nilai akhir ini yaitu saat respon pada grafik sudah steady state. Ini merupakan nilai akhirnya atau nilai NA-nya. Karena ini grafiknya panjang, maka dibuat garis bantu untuk menghitung jaraknya. Ini dapat dibuat garis bantu ya untuk menghitung jaraknya. Nah, kemudian overshoot ini sesuai dengan teorinya itu, overshoot ini sama dengan A per B. Yang mana A di sini sama dengan jarak dari nilai akhir sampai ke puncak pertama. Jadi dari nilai akhir ini, dari NA ini sampai ke puncak pertama di sini. Jadi puncaknya itu dari hasil pengukurannya itu juga diukur menggunakan penggaris atau skala ininya, didapatkan A-nya itu sama dengan 45,4 dikurangi nilai akhirnya. Di sini ke sini itu 45,4 ini dikurangi dengan nilai akhirnya yaitu sekitar 44,3. Nah, kemudian nilai B-nya itu sama dengan jarak dari nilai akhir sampai ke nilai persen PV yang paling bawah yang untuk muncul pertamanya. Jadi dari nilai ini sampai ke nilai ini, yaitu sekitar 41,8 untuk nilai ininya, untuk nilai respon pertamanya, respon PV pertamanya. Jadi B-nya itu sama dengan 44,3, ini 44,3 dikurangi 41,8. 44,3 ini dikurangi 41,8 yang di sini. Kemudian sehingga dari pengukuran tadi itu didapatkan overshoot-nya itu sama dengan 45,4 dikurangi 44,3 kemudian dibagi 44,3 dikurangi 41,8 sehingga hasilnya sama dengan 0,44. Ini hasil dari pembagian antara A per B-nya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada decay ratio. Nah, decay ratio ini merupakan C per A. Nih. Yang mana C tersebut sama dengan C-nya adalah sama dengan puncak kedua dibagi dengan puncak pertama. Nah, puncak kedua ini dibagi dengan puncak pertama. Yang mana puncak keduanya yaitu jarak antara nilai akhir ke ujung puncak kedua. Nah, di sini yaitu 44,6 dikurangi dengan nilai akhirnya 44,3 di sini. Jadi 44,6 ini dikurangi dengan 44,3.
Kemudian dibagi dengan C per A, kemudian dari nilai C-nya ini dibagi dengan nilai A sesuai dengan yang menghitung overshoot yang tadi, yaitu untuk mencari DKI rationya sama dengan 44,6 dikurangi 44,3 dibagi dengan 45,4 dikurangi 44,3 sehingga diperoleh nilai DKI rationya atau C per A-nya sama dengan 0,27. Nah, yang ketiga di sini ada peak time atau tau P-nya. Di sini yaitu peak time ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi di sini. Nah, kemudian juga dilakukan hasil pengukuran sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, sehingga peak time-nya itu sama dengan 0,29 dibagi dengan 1,73 dikali dengan skalanya yaitu 50, sehingga diperoleh peak time-nya sama dengan 8,38 detik. Nah, kemudian selanjutnya ada rest time. Rest time di sini adalah waktu pertama kali untuk mencapai nilai akhir yang steady state. Jadi nilai rest time-nya itu di sini. Ini kan nilai akhirnya yang steady state. Nah, maka rest time-nya itu nilai pertama ini. Dari sini kemudian ditarik garis bantu ke bawah. Kemudian ini dapat diukur untuk waktunya berapa. Nah, hasil dari pengukurannya itu rest time-nya diperoleh yaitu sama dengan 0,18 dibagi 1,73 dikali dengan skalanya juga yaitu 50, sehingga diperoleh rest time-nya sama dengan 5,20 detik. Kemudian di sini ada respon time. Nah, respon time di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan steady. Nah, dari hasil pengukurannya juga untuk respon time-nya itu sama dengan 14,9 dibagi 1,73 dikali dengan skalanya juga yaitu 50, sehingga diperoleh respon time-nya sama dengan 430,64. Nah, selanjutnya ada period of oscillation. Nah, period of oscillation ini adalah jarak antara puncak ke-1 ke puncak ke-2. Nah, ini jarak antara puncak ke-1 ini ke puncak ke-2. Ini dapat digunakan garis bantu ini. Sehingga untuk period of oscillation-nya ini yaitu sama dengan perhitungan jaraknya ini juga sama kayak perhitungan di kondisi kritis tadi itu, yang untuk menentukan jarak antara puncak yang sama itu tadi, itu juga sama caranya kayak gitu, yaitu sama dengan 0,6 dibagi 1,73 dikali dengan skalanya juga yaitu 50, sehingga period of oscillation-nya ini diperoleh 17,34. Nah, kemudian yang terakhir itu ada offset. Nah, offset di sini disebut juga sebagai error ketika sudah steady state, yaitu sama dengan set point yang kedua atau SP2-nya, yaitu sudah ditentukan tadi itu sama dengan 45 dikurangi dengan PV ketika sudah steady state atau NA-nya. Nah, pada saat ini steady state-nya atau NA-nya itu sama dengan 44,3. Sehingga dari hasil pengurangannya itu 45 dikurangi 44,3 diperoleh offset-nya sama dengan 0,7%. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ada untuk pengendali PI. Nah, untuk pengendali PI ini yang mana PB tau I tau D-nya juga didapatkan dari kondisi perhitungan kondisi kritis tadi. SP1 SP2-nya udah diketahui, kemudian didapatkan data pengamatan persen PV di setiap perubahan waktunya. Sehingga dari data ini sama seperti cara sebelumnya, yaitu dibuat grafik hasil responnya. Nah, setelah dibuat grafik, berikut adalah gambar hasil grafiknya, yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk kurva respon hasil tuningnya pada pengendali yang PI. Nah, untuk mencari analisa parameter respon hasil tuningnya untuk berbagai parameter juga overshoot, DKI ratio, peak time, rest time, response time, period of oscillation, dan offset. Nah, itu juga caranya atau rumusnya itu persis dengan untuk pengendali P yang sudah dijelaskan tadi.
Nah, dilihat dari bentuk grafiknya yang seperti ini, maka untuk pengendali PI di bagian parameter overshoot, decay ratio, peak time, dan period of oscillation itu tidak ada. Karena overshoot sendiri di sini adalah jarak dari puncak nilai SP2, yaitu nilainya yang 45 tadi itu, ke nilai akhir atau NA. Nah, nilai akhir ini yaitu saat respon pada grafik sudah steady. Maka biasanya pada pengendali P-nya itu tadi dibuat garis bantu untuk menghitung jaraknya. Yang mana tadi udah dijelaskan overshoot itu sama dengan A per B. Nah, karena bentuknya grafiknya tuh seperti ini. Jadi, nilai overshootnya itu tidak ada. Kemudian decay ratio adalah C per A. Yang mana puncak keduanya yaitu jarak antara nilai akhir ke ujung puncak kedua. Nah, ini dilihat juga dari bentuk kurvanya itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga ada peak time. Nah, peak time di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi. Nah, juga dilihat dari grafiknya ini. Ini tidak memiliki puncak tertinggi. Nah, misalkan ini juga ada puncak yang sama tingginya. Jadi pada grafik ini tidak ada puncak tertingginya. Maka nilai untuk peak time-nya itu juga tidak ada. Nah, kemudian selanjutnya ada rest time. Rest time di sini adalah waktu pertama kali untuk mencapai nilai akhir yang steady. Juga sama caranya kayak yang sudah dijelaskan tadi itu. Nah, yang steady kan nilainya di sini. Jadi yang dibutuhkan dari jarak sini sampai sini, kemudian ditarik garis ke bawah, kemudian diukur. Nah, pada pengendali ini didapatkan nilai rest time-nya itu sama dengan 1,4 dibagi 1,68 dikali dengan skalanya yang diambil, yaitu sebanyak 50. Nah, kemudian selanjutnya ada respon time. Nah, respon time di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan steady. Tetap sama semua dengan yang P tadi, yang mana pada pengendali PI ini diperoleh nilai respon time-nya itu sama dengan 15,37 dibagi 1,68 dikali dengan skalanya juga, yaitu 50. Sehingga didapatkan hasilnya 457,44 detik. Yang tadi itu rest time-nya juga sehingga didapatkan 41,64 detik. Nah, kemudian period of oscillation. Period of oscillation ini kan jarak antara puncak ke-1 dan puncak kedua atau waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah. Nah, juga dilihat dari grafiknya seperti ini. Nah, dari grafiknya juga, karena bentuk grafiknya juga seperti ini, maka untuk nilai period of oscillation pada pengendali PI itu tidak ada. Ini tidak ada. Nah, kemudian untuk offset. Nah, offset ini sama dengan kayak yang P tadi, yaitu sebagai error, juga disebut sebagai error ketika sudah steady state. Yaitu SP2-nya itu sama dengan 45 dikurangi dengan PV ketika sudah steady state atau NA-nya. Nah, ini berdasarkan data ini berarti untuk offset pada pengendali PI itu sama dengan 45 dikurangi nilai PV ketika sudah steady state, yaitu 44,9, sehingga didapatkan offsetnya sama dengan 0,1%. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga dengan pengendali PID, itu caranya untuk analisis parameternya itu juga sama dengan PI dan PI tadi. Nah, di sini pada pengendali PID juga didapatkan data pengamatan persen PV di setiap waktunya, yang mana PB tau I tau D-nya itu juga didapatkan dari nilai perhitungan pada kondisi kritis yang tadi. Kemudian SP1 SP2-nya juga diketahui. Nah, kemudian dari data persen PV terhadap waktunya ini seperti biasanya, seperti pada pengendali sebelumnya, itu juga dibuat grafik persen PV terhadap waktu untuk perubahan respon hasil tuningnya. Nah, didapatkan kurvanya atau grafiknya itu seperti ini. Nah, untuk analisis parameter respon tuningnya itu kan sama kan untuk berbagai pengendalinya itu. Nah, kemudian di sini ada overshoot, di mana
yang sudah dijelaskan tadi, overshoot itu adalah jarak dari puncak nilai SP2, yaitu yang senilai 45 tadi, ke nilai akhir atau NA-nya. Sehingga pada pengendali PID ini, overshoot-nya itu kan itu merupakan perbandingan A per B. Nah, sehingga sebagaimana sudah dijelaskan caranya, yang A itu apa, B itu apa, sehingga pada pengendali PID ini overshoot-nya itu sama dengan 45,1 dikurangi 44,9 dibagi 44,9 dikurangi 41, sehingga hasilnya overshoot sama dengan 0,051. Nah, kemudian yang kedua ada decay ratio. Decay ratio ini pada sebelumnya sudah dijelaskan juga, yaitu sama dengan C per A, yang mana C-nya itu sama dengan puncak kedua dibagi dengan puncak pertama. Nah, puncak keduanya itu jarak antara nilai akhir ke ujung puncak kedua. Sehingga pada decay ratio untuk pengendali PID ini sama dengan 45,1 dibagi 44,9 dikurangi 44,9 dibagi dengan 45,1 dikurangi 44,9, sehingga didapatkan decay ratio-nya untuk yang PID itu sama dengan 1. Nah, kemudian peak time. Nah, peak time ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi. Sama juga penjelasannya. Kemudian di sini mengambil skala yang 100. Itu tidak apa-apa. Ini terserah ini mau mengambil skala yang berapa, juga nanti diukur ini setiap satu kotaknya itu berapa. Nah, jadi untuk di sini peak time-nya itu sama dengan 0,4 dibagi 2,82 dikali skalanya, yaitu 100 dikali skala yang diambil. Nah, kemudian ya selanjutnya ada rest time. Kemudian rest time-nya ini adalah waktu pertama kali mencapai nilai akhir yang steady state. Sama juga penjelasannya, yaitu rest time-nya itu sama dengan 0,35 dibagi 2,82 dikali skalanya yang diambil itu dikali 100, sehingga didapatkan rest time-nya yaitu sama dengan 12,41 detik. Nah, kemudian selanjutnya ada response time. Response time ini kan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan steady state. Nah, jadi untuk yang PID ini response time-nya itu sama dengan 14,29 dibagi dengan 2,8 dikali dengan 100, karena mengambil skalanya itu 100 di sini. Nah, kemudian selanjutnya period of oscillation. Nah, period of oscillation ini sama dengan penjelasan sebelumnya juga, yaitu jarak antara puncak ke-1 ke puncak yang kedua, atau waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah. Nah, pada pengendali PID ini period of oscillation-nya itu sama dengan 0,09 dibagi 2,82 dikali dengan 100. Sehingga period of oscillation-nya itu ditemukan sebanyak 3,19 detik. Nah, offset juga sama, yaitu sebagai error ketika sudah steady state. Yang mana offsetnya itu sama dengan SP2, yaitu 45 tadi, dikurangi dengan PV ketika sudah steady state atau NA-nya. Nah, ini karena pada PID ini datanya tadi itu keadaan steady state-nya ini yaitu pada saat 44,9. Bisa dilihat di sini atau pada yang sudah di kurvakan, yang sudah di kurvanya tadi. Nah, setelah itu maka hasil dari offsetnya untuk pengendalian PID ini sama dengan 0,1%. Demikian yang dapat saya jelaskan untuk pembahasan lembar kerja mahasiswa praktikum pengendalian proses pada bab 4 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.